Oke Bang Komarudin, Ya, ngelihat sekarang akun media sosial dari Sandra Dewi ini sudah menghilang Bang. Dari Bang Komarudin ngelihatnya ini sebagai proses penyelidikan atau seperti apa Bang? kalau akunnya hilang itu berarti yang bersangkutan merasa tidak nyaman. Oke. Karena mungkin masyarakat kita kan masih banyak yang anti korupsi ya. Apalagi di korupsi sangat besar dikatakan 271 triliun ya. Sedangkan yang diburu oleh pemerintah hartanya belum ada 1 triliun. Nah, entah bagaimana nih Jaksa Agung ini. Maka malah menurut saya itu bisa saja itu Sandra Dewi menghilangkan barang bukti itu atau menghapus semuanya atau menyimpan sehingga masyarakat tidak bisa upload atau tidak bisa lihat. Tetapi kalau Jaksa Agung misalnya uh, melakukan penyelidikan sama penyidikan sudah harus mendownload semua akunnya itu siapa yang terlibat sudah harus dia tahu. Maka walaupun dihapus itu Jaksa Agung sudah punya linknya gitu loh. Berarti ini benar-benar pure karena dari Sandra Dewi pribadi ya Bang, bukan karena proses penyelidikan dari Kejagung Enggak, sendiri. kalau penyelidikan nggak mungkin sampai dihapus, tapi Hmm, kalau Sandra Dewi menghapus itu supaya masyarakat tidak mencemooh. tidak mencemooh atau membuli, maka upaya dia untuk menghilangkan atau menyembunyikan barang-barang hasil yang dikorupsi gitu loh. Oleh karena itu maka Jaksa Agung kita dorong supaya menggunakan Undang-Undang Tipikor pasal 3, pasal 2, pasal 3, pasal 18 dan Undang-Undang TPPU gitulah, supaya harta-hartanya kemana, dari mana, supaya ditangkap. Dan kemudian kan tidak hanya suami Sandra Dewi. Kalau suami Sandra Dewi itu kan hanya pemain pemain apalah, uh, Bawahan. bawah lah itu ya, pemain chair lah itu. Orang di belakangnya itu yang luar biasa, yaitu RBS dari perusahaan RBT. Kemudian kan masih saksi dia. Kemudian pada Jaksa Agung juga belum memburu hartanya. Kalau hartanya si RBS dari RBT diburu, itu baru luar biasa, baru saya acungkan jempol. Tetapi menjadikan RBS dari RBT ini tersangka ini sangat sulit karena biasa mereka koordinasi ke Kapolri atau jajarannya, koordinasi dengan Jaksa Agung atau jajarannya. Oleh karena itu kita dorong Jaksa Agung supaya benar-benar berani, supaya RBS dari RBT ini dijadikan tersangka karena induk persoalannya di situ. Kemudian kasus Joshua juga masalahnya di situ, 155 triliun judi online ya. Kemudian mantan-mantan Polri bintang-bintang itu kan dikasih pesawat misalnya ke Jambi, dikasih ke Bali dan kemana-mana gitu. Jadi oleh karena itu udah waktunya lah orang ini dijadikan tersangka, apalagi korupsinya 271 triliun gitu. Bang, Bang Kamarudin ngelihatnya ini sebagai bentuk ketakutan juga dari Sandra Dewi Bang. Dia betul-betul takut dia. Karena kenapa? Karena selama ini puji-puji kan hartanya melimpah, kekayaannya melimpah, wah segala macam gitu kan. Tiba-tiba berbalik 180 derajat jadi bulian yang datang. Oleh karena itu, karena dia tidak tahan membaca bully-bulian dari masyarakat itu atau cemooh dari masyarakat itu, maka sementara disimpan atau disembunyikan gitu loh. Tapi tapi kan Bang, Sandra Dewi belum jelas juga dia ikut bersalah atau Harusnya tidak. harusnya kalau menurut saya harusnya ditersangka Oke. karena ikut menikmati. Karena dia memamerkan harta itu bersama dengan suaminya, tentunya dia tahu harta dari mana. Kalau artis kan kita bukannya ini ya, siapa sih artis paling hebat di Indonesia? Kan bukan dia. Misalnya Agnes Monica, itu artis hebat. Kan kekayaannya tidak seperti itu. Katakanlah Lulu Tobing, luar biasa itu. Tidak ada hartanya seperti dia. Kenapa ini artis ini luar biasa yang satu ini? Karena menikah dengan apa namanya uh, Harvey Muiz. Kemudian siapa namanya itu Helena Lim. Itu dulu kan pegawai rendahan dari tingkat bawah. Sekarang punya rumah kayak seperti itu, kayak istana gitu loh di PIK ya. Kemudian dipamerkan sampai ke ruang-ruang sama segala macamnya itu, sampai sauna segala macam itu. Itu kan pendapatan dari mana? Maka oleh karena itu, selain orang itu dijadikan tersangka, digunakan juga undang-undang TPPU, dari mana dan kemana
uang itu, dan siapa yang bertransaksi itu semua diusut supaya transparan siapa pelaku-pelakunya gitu. Bang Komarudin melihat proses penyelidikan dari kasus korupsi ini sudah seperti apa Bang dari yang Abang tanggapi? Kalau saya melihat itu belum maksimal, karena Jaksa Agung mengatakan kerugian negara 271 triliun. Kita melihat baru berapa ratus miliar yang diburu. Itu luar biasa. Minimal 10% deh, 27,1 triliun diburu. Gitu loh. Sudah memeriksa berapa ratus orang katanya? Sudah 140 atau 150 itu diperiksa itu. Maka dari situ sudah harusnya ditangkap semua dari pelaku-pelakunya, terutama RBS dari RBT. Sudah harus jadi tersangka gitu loh. Supaya terpenuhi minimal 10%, 27,1 triliun gitu loh, supaya masyarakat itu ada sedikit kelegaan gitu loh. Kalau sekarang 1 triliun juga belum ada disita, bagaimana bicara 271 triliun gitu loh. Maka oleh karena itu Jaksa Agung Jaksa Agung dari Tindak Pidana Khusus dan Tipikor kita dorong supaya berani menangkap dan menjadikan tersangka semua orang yang terlibat di sini. Bang Komarudin, melihat yang dijelaskan tadi itu artinya sebagai seorang istri pasti tahu ya aliran. Pasti tahu lah. Misalnya dibawa uang ke rumah, tentu kan dia tahu. Apalagi yang disita di rumah juga ratusan miliar. Iya, disita uang di rumah itu kan dia tahu itu. Uang apa? Kenapa dibawa ke rumah ratusan miliar? Kenapa tidak taruh di bank? Kenapa ini logam mulia dibawa ke rumah? Kenapa tidak disimpan di mana gitu loh? Itu kan luar biasa kejahatannya gitu loh. Jadi oleh karena itu baik itu suaminya maupun Sandra Dewi pasti tahu dia kenapa itu ada di rumahnya. Tidak mungkin dia tidak tahu. Ya. Bang Komarudin ngelihat bentuk respon dari Sandra Dewi yang ngilangin media sosialnya dari Abang sendiri ini sebagai bentuk nggak beranikah atau seperti apa? Bukan nggak berani. Jadi menurut saya itu karena tadinya itu dia dipuji-puji oleh masyarakat sebagai orang kaya, crazy rich gitu loh. Perjalanannya ke sana kemari, rumahnya di mana, di sini di sana. Kemudian perkawinannya disorot juga, dilaksanakan sangat mewah gitu loh. Punya pesawat, punya Rolls Royce, segala macam dia punya. Kemudian ternyata ada hasil korupsi 271 T. Nah, 201 T itu lah yang membuat dia iklannya itu atau Instagramnya atau apapun namanya atau Facebook apa namanya itu dihilangkan karena yang tadinya didapat pujian tiba-tiba jadi bully atau ocehan daripada massa itu gitu loh. Jadi tidak tahan dia membaca itu semua bully-bullyan itu, maka ditutuplah sementara gitu loh. Jadi menurut saya itu hal yang wajar gitu. Jadi oleh karena itu Jaksa Agung sikit tindak pidana korupsi kita dorong supaya berani menghukum mati, setidak-tidaknya memiskinkan. Hukuman mati itu supaya jerak yang lain, atau dimiskinkan misalnya harta atas nama ayah ibunya, mertuanya, ipar-iparnya semua, kakak adiknya semua dijadikan itu dirampas semua hartanya kalau memang ada aliran tindak pidana uang itu. Bang, ngelihat ancaman hukumnya seperti apa Bang? Ada yang bilang juga nggak bisa dijerat hukuman atau karena TPPU juga belum disahkan. Ini seperti apa Bang? TPPU udah sah. Undang-undang TPPU ancamannya maksimum 20 tahun. Kemudian pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 18 itu pasal 2 misalnya minimal 1 tahun, pasal 3 minimal 4 tahun. Kemudian maksimalnya kan hakim yang menentukan. Kemudian soal tuntutan Jaksa Agung yang membuat tuntutan. Berani nggak Jaksa Agung menuntut hukuman mati? Hukuman mati setidak-tidaknya miskinkan gitu loh. Jadi harus orang itu benar-benar dituntut hukuman mati. Setelah pemidanaan pasal 10 misalnya mengatakan hukuman kita itu ada hukuman mati, hukuman penjara dan sebagainya. Hukuman mati itu di setelah pemidanaan masih ada. Perampasan hak tertentu pasal 35 dirampas haknya, tidak bisa lagi bermain di tambang dan sebagainya, perusahaan-perusahaannya ditutup gitu loh. Itu masih berlaku gitu loh. Jadi tidak ada alasan bagi Jaksa Agung untuk tidak melaksanakan hukuman maksimal dan memburu harta orang ini, terutama RBS dari RBT ini. Menurut Abang pribadi yang paling cocok untuk
kasus korupsi yang merugikan negara sampai fantastis apa bang? Hukumannya hukuman mati yang betul paling cepat. Saya tidak dimiskinkan gitu. Dimiskinkan pun tidak cukup hanya situ, setiap hari harus bekerjakan pekerjaan di taman itu, membersihkan taman-taman kita, membersihkan got, membersihkan sampah gitu loh. Orang itu dikasih upah misalnya upah minimal provinsi DKI 4 jutaan misalnya, itu pekerjaannya, sehingga ada kegiatannya sehari-hari dan malam hari dimasukin penjara. Jadi misalnya di Taman Kedoya Baru ini dikasih pekerjaannya 5 orang, jaksanya misalnya atau sipirnya misalnya 2-3 orang gitu loh. Jadi kalau orang itu bekerja di sini dirantai dan bisa dipekerjakan setiap hari, supaya orang itu ada rasa malu. Dan kalau orang mau korupsi juga tidak mikir-mikir gitu loh. Kalau sekarang ini kan penambang ini kan semua link ke Mabes, link ke jaksa gitu loh. Jadi mau apa juga tergantung orang itu. Malah saya dengar itu tambangnya di Sumatera, Betul. di Kalimantan, Kalimantan Selatan terutama ya, itu di Sulawesi, semua link ke Mabes kok. Bahkan ada saya bela itu mantan Wakabareskrim dijadikan tersangka, sempat saya bela di PN Pusat juga, kasusnya juga karena link ke Mabes jadi tersangka dia. Jadi oleh karena itu waktunya lah bagi kita Indonesia supaya diperbaiki. Gaji pejabat itu juga diperbaiki lah, jangan lagi gajinya 3 juta 4 juta gitu loh. Berikanlah fantastis gajinya sehingga tidak korupsi lagi gitu. Bang, ngelihat maraknya kasus korupsi di pertimbangan, timah segala macam, apa yang membuat abang sebagai ahli hukum biar ini tuh bisa cepat berhenti bang? Saya melihat itu karena sudah hampir 2% ya, 2% narapidana itu adalah pelaku tindak pidana korupsi. Tetapi 2% itu tidak dihukum maksimum. Mereka menikmati fasilitas-fasilitas yang lain. Mereka menikmati ruangan satu orang satu kamar. Sedangkan yang lain satu kamar 20 orang sampai 30 orang. Kemudian mereka juga punya lemari, punya perpustakaan, punya water heater, mandi juga pakai air hangat gitu loh kan, dan sebagainya, seperti hotel gitu loh pelayanannya. Jadi apa ini pantas? Maka oleh karena itu Menteri Hukum dan HAM harus diganti, karena Menteri Hukum dan HAM ini tidak objektif melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu ke depan saya minta Menteri Hukum dan HAM itu harus orang tegas dan berani melaksanakan itu sesuai undang-undang. Kemudian para pelaku korupsi ini harus dihukum maksimum gitu loh, kalau benar-benar dia koruptor. Jadi oleh karena itu menurut saya itu hukuman yang paling pas adalah hukuman mati, tidak dimiskinkan. Kalau kita lihat misalnya di Thailand atau di Vietnam itu pelaku crazy rich atau pelaku tindak pidana yang crazy rich itu hukuman mati. Di Cina juga hukuman mati, di Arab hukuman potong tangan itu. Oleh karena itu sudah waktunya lah Indonesia menggunakan hukuman mati, atau setidaknya meniru orang Arab itu dipotong dulu tangannya dan dimiskinkan gitu loh. Apa yang bikin Indonesia susah untuk hukuman itu bang? Yang bikin Indonesia susah melaksanakan itu karena pelaku korupsinya itu melibatkan orang dalam. Jadi kalau dia korupsi, tidak mungkin dia korupsi tanpa melibatkan orang dalam. Misalnya abang dari swasta, misalnya saya orang dalam, ya pasti ini korupsi juga melibatkan orang dalam. Malah kalau abang mau disidik, langsung saya perintahkan semuanya dimusnahkan atau semuanya dibakar gitu loh. Jadi kalau datang bawahan saya memeriksa, tidak ditemukan lagi gitu loh. Jadi itu yang bikin sulit. Oleh karena itu sudah waktunya kita sadar dan bertobat gitu loh. Terakhir bang, apa yang abang mau sampaikan melihat kasus dari suami Sandra Dewi sendiri? Saya melihat kasus Sandra Dewi ini atau suami Sandra Dewi ini masih masih seperti jopang dari api. Katanya kerugian negara 271 triliun. Tetapi kalau kita lihat dari harta buruannya belum ada 1 triliun, masih sekitar ratusan miliar. Kemudian yang dikorbankan baru pemain depan, sedangkan pemain di belakangnya semua belum disentuh, masih pada saksi. Oleh karena itu kalau ini mau real gitu loh, minimal kerugian negara itu 10%-nya deh, 27,1 triliun.
Jadi tidak usah 271 triliun tapi 27 triliun aja. Kemudian pelaku-pelaku yang di belakang layar ini seperti RBS dari RBT jadikan tersangka supaya target pencapaian kerugian negara itu bisa dikembalikan gitu loh.